Informasi untuk Anda di Kompas Siang hari ini, Saudara, korban meninggal dunia diduga karena keracunan bertambah 1 orang setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang. Korban meninggal dunia berjenis kelamin perempuan berusia 35 tahun ini meninggal pada hari Jumat malam setelah mengalami penurunan kondisi ketika mendapatkan perawatan di ruang intensive care units. Sementara itu, 2 orang korban lainnya masih mendapat perawatan dan menunjukkan peningkatan kondisi. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab dugaan keracunan tersebut. Penelitian masih dilakukan di laboratorium setelah kepolisian mengambil sejumlah sampel korban dari rumah sakit. Sebelumnya, 5 warga kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi yang merupakan satu keluarga ini diduga keracunan makanan. 4 orang ditemukan dalam satu rumah dengan kondisi terkapar dengan mulut berbusa. 3 korban meninggal telah dimakamkan pada Jumat malam setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Perkembangan terkini mengenai korban yang diduga keracunan makanan di Bekasi, Jawa Barat kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Selamat siang Triksi, bagaimana kondisi korban terkini? Selamat siang Valen dan juga saudara, bisa dikatakan keduanya sudah lebih baik jika dibandingkan dengan hari pertama yaitu pada hari Kamis siang ketika tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dan untuk lebih jelasnya Valen, sudah ada bersama saya penanggung jawab bagian hukum dan humas RSUD Bantar Gebang Kota Bekasi, yakni Sandi Romadoni. Selamat siang Pak, mungkin bisa dijelaskan secara langsung dan juga secara detail ya terkait kondisinya saat ini untuk kedua orang pasien yang masih dirawat Pak. Oke, baik, untuk kondisinya saat ini untuk pasien kami berjumlah 2 orang, 1 orang dewasa usia sekitar 35 tahun itu masih dalam perawatan di ruang ICU. Kemudian untuk yang kedua ada pasien anak, ini saat ini sudah kondisi membaik juga dan dirawat di ruang rawat inap pasien anak. Untuk perkembangan memang dari hari pertama kali datang ke sini, si pasien tersebut memang sudah agak lebih membaik lagi, terutama pasien ICU ya. Dari awalnya belum sadar, kemudian sudah mulai membaik, dan pagi hari tadi sudah saya ajak bicara juga, sudah mulai bisa menjawab, namun memang untuk suara bicara masih sangat pelan sekali. Dan untuk pasien anak memang keadaan sangat membaik sekali, hanya saja memang dari segi psikologinya memang masih butuh pendampingan dari keluarga. Lalu kalau misalnya diceritakan untuk pertama kali ketika datang ke RSUD Bantar Gebang ini seperti apa kondisinya Mas? Ya, untuk pertama kali datang ke RSUD Bantar Gebang ini, si pasien tersebut memang ada berjumlah 5 orang. Saat itu datang ke RSUD sekitar pukul jam setengah 11, dan memang 1 orang pasien pas datang ke RSUD ini dalam keadaan sudah meninggal. Jadi kemudian setelah berapa lama setelah dokter menangani ya pasien yang kedua, sekitar kurang lebih 30 menit ya, itu pun ya dalam keadaan terlihat lemas, muntah-muntah, mengeluarkan busa dari mulutnya, dan memang kami pun dokter kami melakukan tindakan juga ya, seperti dengan bilas lambung, diberi obat, dan sempat juga dilakukan resusitasi ya jantung paru, namun memang kurang lebih 30 menit setelah datang ke sini meninggal dunia juga. Dan memang setelah itu pun ada pasiennya yang meninggal pula, itu sekitar pukul jam 9 malam. Pasien perempuan dewasa pun ikut turut meninggal juga. Memang ketika datang pun dalam keadaan kejang, mengeluarkan busa dan juga muntah-muntah, dan kondisinya pun tidak membaik ya. Dan memang pada akhirnya dipukul kurang lebih jam 9 malam, akhirnya meninggal dunia juga. Dan maka saat ini hanya tersisa tinggal 2 orang aja Mbak, yang sedang kami terus pantau, dan alhamdulillah kesehatan terus membaik juga ya. Lalu kalau dari 2 orang pasien atau mungkin dari 2 orang pasien yang saat ini masih dirawat, kan pasti sudah ada diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan hasil pemeriksaan lambungnya seperti apa Mas? Ya, memang kalau untuk sampel seperti muntahan dan sebagainya, kalau untuk kondisi anak memang ketika datang pun hanya keadaan lemas ya. Namun pasien dewasa lainnya memang sama semua kondisinya, lemas, tak sadarkan diri dan muntah-muntah. Itu dari pihak kepolisian sudah mengambil sampel ya, seperti muntahannya, kemudian juga dari darahnya juga. Nanti untuk hasil seperti apa nanti pihak kepolisian yang lebih berwenang menjawabnya.
Terima kasih banyak untuk waktu dan informasinya Pak Sandi Romadhoni. Ya Valen, memang sampai saat ini yang masih ditunggu adalah hasil dari pemeriksaan laboratorium yang sudah diambil dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan ini nanti langsung disampaikan oleh pihak kepolisian lebih lanjut apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya 3 orang korban yang saat ini masih diduga keracunan. Nah, ini yang masih dinantikan sampai saat ini, Valen. Langsung dari RSUD Bantar Gebang, terima kasih Valencia Triksi.